Nah, salah satu yang membuat kita kaget juga ya, dia pingin bikin kamar utama untuk suami istri, tetapi ternyata kamar utamanya ini dipisah antara suami dan istri. Oh my God! Ketika dia menyiapkan satu ruangan yang khusus untuk memandikan jenazah, Mas. Itu rumah, Jadi, rumah? Iya, rumah. Ada ruangan Iya. untuk mandikan jenazah? Iya, jadi si klien ini kan memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast Cerita ke Arsitek bersama saya Bayu. Di sini kita akan ngobrol bareng bersama sosok yang sangat spesial di Si Bambu Studio. Beliau seorang head sales di Si Bambu Studio yang pernah atau yang sudah menangani ribuan klien di Si Bambu Studio. Dan saking dahsyatnya nih beliau menahkodai Si Bambu Studio ini mungkin sudah hampir 10 tahun nih. Beliau adalah Pak Tegar Imam. Selamat pagi Pak Tegar. pagi, Mas. Bisa dikenalkan dulu nih, kita ngobrol santai hari ini. Ya. Oke. Rekan Si Bambu, halo. Kenalin ya, saya Tegar ya. Biasa dipanggil Mas John ya di sini ya. Nah, ini saya tiba-tiba diculik nih untuk diajak podcast bareng nih sama teman-teman Si Bambu. Ya udahlah, kita gaskan lah. Oke, kita gas. Gitu. Pak Tegar, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Proyek tahun ini aman, lancar, banyak? Alhamdulillah lancar. Banyak, Pak? Lumayan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita harus selalu optimis, Mas. Betul. Ya. Jadi walaupun kondisi ekonomi ada yang bilang lagi lesu lah kayak gitu, tetapi Si Bambu terus optimis ya. Kita coba cara-cara baru ya. Betul. Kita coba hal-hal baru ya dalam strategi kita. Terus optimis, terus berkarya ya di sini ya. Betul. Ya itu, guys. Jadi teman-teman semua, podcast pada hari ini itu ngobrol santai dengan Pak Tegar ini. Di sini kita nanti akan mengulik seputar klien-klien unik Si Bambu Studio, seperti apa sih ketika cerita atau konsultasi bersama Si Bambu Studio. Dan Pak Tegar sudah siap menjawab pertanyaan yang mungkin sangat-sangat lucu atau unik nih di beberapa klien. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami bacakan dulu. Pak Tegar, ini pertanyaan pertama nih. Ya. Selama jadi head sales di Si Bambu Studio, Pak Tegar pernah nggak sih dapat klien yang requestnya itu aneh banget? Sampai bikin Pak Tegar sendiri itu kaget ketika klien kok ternyata requestnya kayak gini ya? Iya. Apa di luar dugaan nih kayak gitu? Ya. Ada nggak Pak yang nggak seperti itu? Ya, tentu dari sekian banyak klien pasti ada cerita uniknya. Ya, apa Mas? itu Pak? Bisa di-spill lah, Pak? Ya, jadi waktu itu ada seorang klien di Jakarta ya, yang memang tepatnya di Jakarta Barat ya, yang memang dia ngobrol nih sama kita, ketemu di lokasi ya. Saat itu udah ngobrol juga dengan arsitek ya. Nah, salah satu yang membuat kita kaget juga ya, dia pingin bikin kamar utama untuk suami istri, tetapi ternyata kamar utamanya ini dipisah antara suami dan istri. Oh my God! Pisah kamar ini? Iya, kita udah negatif thinking nih. Ini kenapa nih gitu kan ya? Kenapa harus dipisah gitu kan ya? Nah, usut ternyata si suami itu sukanya ruangan yang dingin ya, yang ber-AC seperti itu. Tetapi istri nggak suka, Mas. Ya, nggak suka ruangan dingin, dia bahkan untuk tidur di ruangan ber-AC nggak bisa. Ya, itu ada alasan kesehatan juga yang pasti ya. Jadi itu kita pisahin. Tetapi tetap ada momen-momen mereka bersama dong. Jadi itu kalau beliau itu beli rumah langsung nggak dapet tuh kamar pisah gitu. Iya, nggak dapat. Harus custom. Nah itu salah satunya harus konsul dengan arsitek kan. Itu. Nah, itu salah satu yang kita kaget juga sih seperti itu, dapat
cerita rumah ya yang seperti itu sih. Ada lagi nggak hal-hal unik klien requestnya di si Bambu Studio ketika konsultasi nih kayak gitu? Oke. Ya, ada mungkin beberapa customer ya, tapi yang ngena banget di saya itu ketika dia menyiapkan satu ruangan yang khusus untuk memandikan jenazah, Mas. Loh, itu rumah? Jadi, rumah? Iya, rumah. Ada ruangan untuk mandikan jenazah? Iya, jadi si klien ini kan memang Islamik banget ya, orangnya ya, Islamik banget. Jadi untuk nanti keluarganya ketika meninggal itu bisa dimandikan di ruangan tersebut ya. Basicnya ruangan itu sih tetap menjadi ruangan serbaguna sih ya. Tetapi antisipasinya apa? Antisipasinya ketika biasanya kalau memandikan jenazah itu kadang di luar, Mas, di luar rumah ya. Ya walaupun ditutup sama kain sih ya, tapi itu di luar rumah ya. Nah, klien ini pengen aurat dari jenazah tetap terjaga di dalam rumah seperti itu. Ya. Oh, itu unik gitu banget sih itu tuh. Iya. Jadi, berkat cerita dari klien itu kebutuhan ruangnya itu unik-unik juga ya ketika di si Bambu Studio ya. Iya, betul. Jadi kalau dalam pendesainan di si Bambu kan pasti akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu, Mas ya. Nah, jadi kalau di si Bambu kita kan punya value, setiap rumah punya cerita yang mana itu kita akan nge-treat setiap klien itu berbeda-beda, Mas, sesuai dengan cerita mereka ya. Karena kalau kita samakan semua misalkan dengan tadi case contoh kita case yang kamar utamanya terpisah ya, itu, kan nggak semua orang mengalami itu ya, hanya keluarga itu misalkan, atau mungkin ada beberapa keluarga yang lain sih kayak gitu, tapi mostly kan nggak seperti itu kan ya. Jadi gitu memang treatmentnya itu setiap rumah punya cerita, berangkat dari cerita-cerita klien dulu gitu ya. Iya, betul. Itu terkait entah itu histori klien atau memang hanya spesifik kebutuhan aja sih. Nah, rata-rata ya memang dari kebutuhan tadi ya. Kebutuhan tadi dia cerita pengen seperti ini ya. Dia ada kayak background seperti ini ya. Mungkin bisa jadi kalau tadi kan mungkin ada kayak penyakit atau apa kayak gitu. Betul. Kurang bagus ya. Gitu sih. Jadi memang di setiap rumah punya cerita ini si Bambu Studio mendesain sesuai dengan kebutuhan klien. Betul. Kemudian sesuai dengan behavior klien juga ya, seperti apa ketika mau berkumpul, mau menyiapkan masa depan, bahkan menyiapkan pensiun mungkin ya, Pak ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Kalau ngomongin setiap rumah punya cerita, biasanya teman-teman calon klien nih atau yang lagi konsultasi itu pertama itu langsung suka sama si Bambu Studio, atau Pak Tegar itu harus nge-treat dulu nih, ada pendekatan-pendekatan yang lebih masif lagi nih untuk klien itu mau sama si Bambu, itu seperti apa, Pak? Nah, kalau itu sebenarnya bisa dua-duanya sih, Mas. Oh, bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Jadi setiap orang ini kan juga karakteristiknya berbeda-beda gitu kan ya. Ada orang yang suka riset sebelum dia memutuskan untuk menggunakan jasa sesuatu ya, atau dia membeli sesuatu, dia itu kan pasti ada riset, dia mempelajari dulu ya. Ada yang tipikal seperti itu. Artinya ketika seperti itu dia akan compare dengan biro-biro lain, misalkan seperti itu. Konteksnya misalnya si Bambu ya, akan dia compare dengan biro lain. Tapi ada juga yang langsung ketika ngelihat desain si Bambu dia langsung suka, Mas. Langsung, Mas, pesen gitu? Iya, ada juga ya, dalam satu hari gitu dia ngechat, udah langsung ngubungi kita, konsultasi dengan kita, menceritakan tentang keinginan membangun rumahnya ya. Kemudian hari itu juga closing ya bisa. Jadi balik lagi ke personal dari setiap orang sih kalau kayak gitu. Jadi memang ada yang butuh treatment khusus nih untuk meyakinkan bahwa oh ini loh kalau pakai si Bambu ini dapatnya ini, kemudian dimudahkan dari segi ini itu ada. Betul. Juga. Ada juga yang karena sudah tahu semua, kemudian udah tahu karya kita, akhirnya
langsung. Langsung. Mas pesen kayak gitu. Iya. Tinggal nanti apa Betul. namanya di interview Betul, interview betul. atau apa namanya yang visit lah. kayak Betul, gitu kan. betul, betul. Oh, Nah itu jadi biasanya yang unik bikin ya? yang bikin sales seneng itu kayak gitu. Oh, yang kayak gitu ya. Jadi prosesnya cepat ya. Tapi bisa jadi orang-orang yang menghubungi kita dengan proses yang cepat itu dia sebenarnya sudah meriset tentang si bambu, tetapi Oh, dia nggak iya, betul, nggak betul. menghubungi kita sih. Kadang ada Betul. juga yang seperti itu. Tipikalnya ya, Malu-malu lah ya. ya dia cek websitenya kita, dia cek sosial medianya kita. Oh kantornya di mana sih? Seperti itu. Oke. Ketika sudah yakin semua, dia budget juga ngerasa sudah ada, ya. Kemudian lahan juga sudah Sudah siap, siap. ya. Dia ketika order di si bambu bisa langsung cepet gitu loh. Oke Pak Tegar. Langsung cepat closing kalau, artinya ya. Kalau klien yang seperti itu, beliau itu cari info di si Bambu Studio itu berbagai lini media ada semua ya. Betul, betul. Nggak Kita hanya ada. Instagram, YouTube ya. Nggak ada, ya. Jadi- Nggak hanya itu maksudnya. Ada YouTube, Instagram, kemudian ada TikTok, ada apa website juga Website ya. juga kita. Oh, itu ada lengkap juga. semua Pak di situ Pak. Lengkap, lengkap, lengkap. Oke. Nah Jadi- kalau mungkin bingung ya, bisa cerita dulu Langsung, nih. konsultasi Ya, dulu. Konsultasi Oke. dulu bisa. Jadi teman-teman semua yang kepo nih sama si Bambu Studio bisa langsung main ke Instagramnya si Bambu Studio, TikTok, YouTube atau juga website si Bambu Studio ya. Ya. Itu di situ lengkap semua kalau teman-teman malu-malu konsultasi sama si Bambu. Oke Pak Tegar, ini unik nih, seru banget nih pertanyaan Siap, siap. yang disiapkan tim, kemudian ternyata klien itu unik-unik nih Iya, ketika iya. masuk di divisi salesnya nih kayak gitu. Ada pertanyaan lagi Pak Tegar. Pak, Oke. coba ceritain dong satu momen paling memorable bareng klien yang kalau diingat itu bikin Oke. Pak Tegar itu seneng atau senyum-senyum sendiri nih kayak gitu. Oh, Atau iya, iya, iya. ini klien apa namanya bikin Pak Tegar itu istilahnya seperti jatuh cinta lagi nih kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu kan Pak. Iya, iya, iya. Ada nggak Pak? Ya, pasti ada ya. Kalau gitu ya. Jadi apa namanya klien yang bagi saya itu membekas banget ya, memorable banget. Ini POV sebagai sales ya, yaitu ketika dapat yang multi bagger lah ibaratnya kalau di dunia Apa saham itu, itu Pak? bagger gitu lah. Coba Jadi ini jelaskan, Pak. yang luasannya gede banget gitu Nah. kan. Nah, Itu langsung nutup setahun gitu mungkin. nah itu enggak juga sih Mas. Tetap di bulan itu kita ya tetap kerja keras juga sih iya. seperti itu. Tapi at least itu udah lumayan lah dapatnya seperti itu. Tapi Belum, Pak. Luasnya berapa sih? luasnya kisaran 1.000 lah. Masa 1.000. 1.000 Pak? Ya 1.000 plus lah. 1.000 besar lah. Wah itu langsung Kayak gitu. senyum-senyum sendiri ya Pak? Iya, iya, iya. Tapi ini POV sebagai sales ya. Tapi ada juga yang paling berkesan ya dari segi ceritanya itu. Jadi ada suami istri itu datang ke kantor kita, ya. Dia menceritakan ke kita, ya, untuk mau bangun rumah, ya. Yang mana suami istri ini, bapak ibu ini sudah sadar bahwa anaknya nanti, ya, nggak akan tinggal lama di rumah betul-betul. tersebut ya karena ya at least dari dia kecil ya mungkin dia akan tinggal di rumah itu mungkin sampai SMA. SMA betul. Ya. Setelah itu Kuliah dia nanti kan. kuliah di luar negeri lah, betul. di luar kota lah, dia akan jauh. Nah bapak ibu itu sudah menyadari itu. Terus beliau Dia- menyiapkan itu rumah Iya, ya, untuk kumpul dia gitu ya. betul betul. Dia pengen konsultasi dengan kita, gimana caranya si bambu bikin rumah yang bisa membuat anak itu kangen untuk Kangen pulang pulang. ke rumah. Dahsyat sih Jangan itu sampai sih. iya, Merinding sih Pak. jangan sampai dia ke luar negeri atau keluar kota dia lupa Pulang. pulang ke rumah atau dia nggak ada rasa kangen pulang ke rumah. Nah, kayak gitu. Nah, itu paling berkesan sih. Artinya orang tua ini benar-benar menyiapkan Menyiapkan loh. itu. Ya, dia sampai sadar bahwa anaknya nanti bakal berpisah sementara sih, berpisah sementara untuk menempuh pendidikan lah, Betul. ya, untuk bekerja dan sebagainya. Nah, itu itu treatment di si Bambu Studio ketika gimana caranya sih biar anak itu kangen nih sama rumahnya itu kan pasti harus ada
sesuatu yang bikin anak itu kangen, anak itu melekat di dirinya kayak gitu. Betul. Bahkan mungkin ada juga yang anak itu aku nggak betah nih, pengen pulang aja deket sama orang tua gitu. Kalau ketika klien itu cerita di Si Bambu Studio, itu treatment Si Bambu seperti apa Pak? Entah itu dari layout rumahnya atau di situ ada sesuatu hal yang bikin anak itu akhirnya tersimpan nih memorinya. Oh aku harus pulang nih. Iya. Jadi kalau di case klien itu kebetulan dia menciptakan suasana di ruang keluarga yang benar-benar nyaman banget sih Mas. Ya, yang itu membuat kangen untuk pulang ya. Bukan hanya sekedar suasananya juga, tapi ruangan-ruangan yang lainnya itu menjadi pelengkap juga. Misalkan ada ruang makan, yang itu menghadap ke kolam renang. Nah, itu bikin anak itu kangen untuk pulang. Ya. Nah, selain itu mereka juga punya kebiasaan, ya, kebiasaan ngobrol di ruang makan. Itu. Ya. Jadi kalau dia di luar kota atau di luar negeri, ya, misalkan lagi kuliah di luar negeri, dia nggak bisa merasakan itu. Ya, makan sendiri soalnya. Iya, makan sendiri. Ya kan? Iya. Tapi kalau di rumah dia makan bareng keluarga ya, dengan papa mamahnya ya, untuk bisa ya sharing sambil makan, sambil sharing, ngobrolin apapun ya. Insya Allah itu akan membuat kangen untuk pulang. Betul. Kayak gitu. Betul. Jadi memang ketika orang tua itu menyiapkan itu memang didesain untuk ke depan ya, itu seperti apa sehingga anak itu kangen nih untuk pulang. Wah, ini sangat dahsyat sih itu. Iya. Oke Pak Tegar, ini pertanyaan selanjutnya. Siap. Ada nggak sih Pak klien yang awalnya itu kelihatan cuek banget, tapi begitu ngobrol ternyata panjang kali nih, lebih seru banget nih, atau bahkan ternyata ini klien cuek banget ya, ketika mungkin ditanyain ya, tapi ketika ngobrol, ternyata beliau itu seru banget, bahkan selera arsitekturnya itu keren banget, itu ada nggak sih? Iya, pasti ada sih Mas, yang seperti itu ya. Jadi kan memang ketika berkomunikasi dengan tim Si Bambu ya, itu kan medianya bisa macam-macam, ada yang via chat, ada yang via telepon, ada yang nyamannya ketemu langsung ya. Betul. Nah, kalau via chat ya kadang seperti itu, kita ngerasanya ini kok orangnya cuek gitu kan. Tapi ternyata pas ketemu sebenarnya ya welcome, seru orangnya gitu loh, banyak bercerita, seperti itu sih.